Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang sama-sama dirahmati Allah, sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini merupakan subuh ke-19 dari bulan suci Ramadan, hari ke-19 puasa. Insyaallah ibadah puasa yang saat ini kita jalankan menunggu sampai masuk waktu berbuka nanti, dan ibadah-ibadah lain yang telah kita tunaikan mulai dari hari pertama Ramadan, malam pertama Ramadan, sampai hari ini dan hari-hari selanjutnya. Insyaallah Allah ridho, Allah berkenan, sehingga segala yang kita lakukan layak, pantas mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala amal ibadah yang telah kita perbuat. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini kita lanjutkan materi pada beberapa subuh sebelumnya. Yang kita sampaikan, yang kita jelaskan adalah memahami makna-makna dari apa yang telah kita perbuat, khusus berhubungan dengan ibadah puasa. Pada pertemuan berikutnya sebelumnya kita sampaikan bahwa kenapa di dalam berpuasa itu Nabi dan Allah atau Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita semua di waktu sahur. Bahkan ada beberapa ulama, ada orang yang makan sahur jam 10, jam 11. Beliau mengatakan bahwa itu bukan sahur. Yang dimaksud sahur itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Yang dimaksud sahur itu adalah di atas jam 12. Jam 1, 2, 3 sampai jam 4. Itu yang dimaksud oleh ayat. Di waktu itu adalah waktu di mana Allah memberikan kesempatan orang-orang yang
melakukan kebaikan di waktu itu, insyaallah Allah akan memberi ampunan dari kebaikan yang telah ia lakukan. Bahkan ada juga orang minum, makan sebelum tidur, lalu sudah berniat untuk puasa besok, sehingga di waktu sahur dia tidak bangun. Beliau-beliau ini semua mengatakan bahwa itu bukan waktu sahur. Puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan kebaikan karena ia melakukan sesuatu di luar apa yang telah Allah tetapkan. Wal mustaghfirina bil ashab. Selanjutnya makna sahur seperti tadi yang kita lakukan di atas jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 adalah membekali diri, makan, minum, dan lain-lain. Kita bekali diri karena kita akan melakukan ibadah puasa. Jadi puasa ini adalah perjalanan fisik. Makanya larangannya di situ dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan. Puasa ini adalah, tapi di ada yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu jamaah subuh, apa yang kita apa yang kita minum, artinya jamuan yang kita nikmati di waktu sahur itu adalah penolong, tapi baru penolongnya fisik, baru penolongnya jasad. Karena tentu saja yang lapar kalau makan bisa kenyang, yang haus bisa hilang hausnya dengan minum. Jadi jamuan di waktu sahur itu adalah penolongnya fisik, karena akan melakukan perjalanan puasa, menahan diri mulai dari imsak sampai waktu berbuka puasa. Tapi sesungguhnya puasa yang akan kita lakukan juga itu adalah penolong, tapi tanda tanya besar. Guru-guru saya mengatakan sudah pasti bahwa apa yang kamu makan, apa yang kamu minum di waktu sahur itu sudah pasti menjadi penolong terhadap fisikmu yang akan melakukan ibadah puasa. Tapi puasa yang kamu lakukan itu belum tentu jadi penolong. Puasa yang kita lakukan belum tentu jadi penolong. Nah, hanya saja mulai dari kita sahur Allah sudah memberikan ampunan. Mau diterima puasanya, mau tidak diterima puasanya, ada nilai yang kita dapatkan di waktu kita makan sahur. Allah sediakan di situ ampunan. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah puasa yang kita lakukan juga ini menjadi penolong? Penolong dalam kehidupan dunia. Di sini kita sudah mendapatkan ampunan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Dan kelak setelah kita tinggalkan dunia, ibadah puasa ini menjadi penolong setelah kita kembali kepada Allah. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kan ini hanya simbol. Kita makan sahur, makan sesuai apa yang kita siapkan. Tapi pertanyaan ulama, sudah ada kejaminan bahwa di antara amal-amal yang kita lakukan siang dan malam selama kita hidup sampai hari ini, sudah adakah satu kira-kira yang bisa jadi penolong? Sudah adakah satu kira-kira yang bisa jadi penolong? Karena Allah sendiri yang sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Dan pertemuan berikutnya kita sudah sampaikan bahwa kita hidup di muka bumi ini, selama kita hidup ibaratnya sesungguhnya kita juga sahur. Jadi ada sahur untuk puasa, ada sahur untuk perjalanan pulang. Kalau sahur untuk puasa hanya berapa jam kita persiapkan diri, membekali diri, makanan, minum, dan lain-lain. Tapi kalau sahur untuk pulang,
Kita sahur beberapa puluh tahun, mengumpulkan amal kebaikan. Tapi pertanyaannya cuma satu. Tadi kalau kita sahur pasti jadi penolong. Kita kenyang. Sampai kita melakukan ibadah puasa dalam keadaan kenyang. Nanti bertambah jam baru terasa lapar. Tapi sahurnya kita dalam arti mengumpulkan amal kebaikan selama hidup kita ini sampai hari ini. Pertanyaannya cuma satu. Sudah adakah satu yang bisa jadi penolong? Yang jelas Bapak Ibu, iman ini penolong. Iman yang ada dalam diri kita ini adalah penolong. Yang Allah taruh dalam hati kita itu adalah penolong. Untuk saat ini, karena orang yang beriman sudah pasti diperintah oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Makanya saya sampaikan, iman itu angka 1. Iman ini angka 1. Amal juga angka 1. Nah, hanya taruhlah ini kita ambil contoh. Kita garis satu garis angka 1. Nah, kemudian kita melakukan lagi satu kebaikan. Kapan kita melakukan satu kebaikan, maka iman ini bertambah. Jadi iman itu tetap 1, tidak pernah berubah. Hanya bertambah. Setiap kali kita melakukan kebaikan, bertambah besar. Melakukan lagi kebaikan, bertambah besar. Tapi tetap angka 1. Jadi ada orang yang angka 1 imannya itu kecil, ada juga angka 1 imannya itu besar. Tergantung kebaikan yang dia lakukan. Tapi iman ini bisa bertambah kalau amal yang kita lakukan punya nilai di sisi Allah. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho. Tapi kapan ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan tidak Allah ridhoi, maka mustahil menyebabkan iman kita ini bertambah. Makanya bahasa Al-Qur'an mengatakan zadat imana. Iman bertambah. Kalau bahasa ulama mengatakan iman itu seperti air laut, dia pasang, dia bisa surut. Pasang kalau melakukan kebaikan, surut kalau tidak melakukan kebaikan. Jadi iman bertambah, iman bisa berkurang. Jadi walaupun sudah dilakukan kebaikan 1, lalu Allah ridho sehingga bertambah keimanan kita, tapi di lain waktu kita melakukan keburukan, kembali lagi berkurang sehingga mengecil lagi kembali. Yang jelas iman itu awalnya adalah 1 titik. Kalau tafsir surah Sajadah, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Jadi iman yang Allah taruh dalam diri manusia itu 1 titik. Ini yang bertambah. Nanti setelah kita hidup di dunia baru semakin bertambah. Makanya ulama mengatakan jangan sampai fisik ini terus bertambah seiring waktu, seiring bertambahnya usia kita, tapi sementara ini iman di dalam tidak. Tetap mengecil, tidak pernah bertambah. Makanya di situ ada fase-fasenya. Kenapa dalam agama ada namanya masa-masa balik? Masa balik ini adalah masa muda, di mana kita masih muda. Nah, disinilah sebenarnya mulai pertama Allah memberikan kesempatan. Keimanan yang aku titip dalam dirimu, bagaimana caranya supaya beribadah di waktu muda sebelum datang masa tuanya. Beribadah di waktu mudanya sebelum datang masa tuanya. Jadi ada manusia di waktu mudanya dia sudah melakukan ketaatan, dia sudah melakukan kebaikan, sehingga keimanan yang telah Allah taruh dalam dirinya bertambah. Dia tambah terus sampai masuk masa tua. Nah, kalau sudah masuk masa tua, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah mengatakan, aku ciptakan dirimu dalam keadaan lemah. Makanya di masa tua itu Allah ambil kembali sedikit demi sedikit kekuatan yang telah Allah berikan. Allah kembali ambil kesehatan yang telah Allah berikan. Sehingga beribadah tidak seperti waktu muda. Biasa saja sudah sakit dan lain-lain sebagainya. Nah, disinilah Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Jika sudah aku ambil sehatmu, sudah aku ambil kekuatanmu, sehingga terbatas untuk beribadah kepadaku, maka Allah kasih jalan keluar. Beribadahlah kepadaku, bertakwalah kepada Allah sesuai yang mampu kamu lakukan. Beribadahlah kepada Allah sesuai yang mampu kamu lakukan. Jadi
ibadah kita sebaik-baiknya Allah mencintai orang yang sudah tua beribadah, maka Allah jauh lebih cinta kepada orang-orang yang masih usia muda lalu taat kepada Allah. Makanya dalam agama dilarang mengatakan nanti bila kalau nanti tua Pak baru sembahyang, nanti tua baru saya taat. Padahal sebenarnya Nabi tekankan di hadis itu. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah masa tua tidak, Allah akan ambil kembali apa yang telah Allah berikan. Makanya tidak semua orang Pak bisa memanfaatkan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Ada orang dari segi fisik tubuhnya muda, tapi keimanan dalam dirinya, kalau guru-guru kita beliau mengatakan masih anak-anak, bahkan masih merangkak iman di dadanya. Tapi kalau misalnya dia di masa mudanya taat kepada Allah, tentu jauh lebih baik lagi. Makanya Bapak Ibu bersyukur kita di waktu muda sudah taat sampai sekarang tua. Tapi alhamdulillah juga sudah masa tua masuk, tapi Allah berikan hidayah untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi jauh lebih baik lagi. Itu pun ulama mengatakan, taruhlah di masa tua kita taat, apakah cukup menjadi penggugur dosa-dosa kita dari masa muda, masa lalu yang telah kita sia-siakan? Umur yang waktu kita masih muda kita sia-siakan. Itu pun menjadi bahan renung. Apalagi kalau dalam bulan Ramadan ini. Apalagi kalau dalam bulan Ramadan. Menarik Bapak Ibu. Ini masjid ada 3 pintu, 1, 2, 3. Kalau saya lihat di hadis, kenapa Nabi perintahkan orang-orang yang berkunjung ke rumah Allah? Yang diperintahkan itu adalah meminta ampunan di pintu-pintu masjid. Mau pintu manapun dia mau masuk, Nabi anjurkan kepadanya, mintalah ampunan di pintu masjid. Di mana pintu-pintu itu ada malaikat yang mengaminkan doa-doamu. La aminuna ala ma taqulun. Artinya orang yang ke masjid jangan sia-siakan pintu masjid. Orang yang ke masjid jangan sia-siakan pintu masjid. Karena di pintu masjid itu doa kabul. Di situ ada malaikat yang bertugas mengaminkan masjid manapun. Tidak ada masjid yang punya pintu kecuali waktu-waktu sholat itu malaikat diutus oleh Allah mengaminkan semua doa-doanya orang-orang yang masuk ke dalam rumah-rumah Allah. Maka doa yang pertama yang Nabi anjurkan adalah Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Itu baru di pintu masjid. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, orang yang menyadari jika berkunjung ke rumah Allah, bayangkan kalau Nabi mengatakan, mulai kamu berwudu, Allah sudah gugurkan dosa-dosamu. Lalu kamu melangkah ke masjid dengan kaki kananmu, dengan kaki kirimu, dosamu lagi diampuni, derajatmu lagi diangkat. Di pintu masjid ada malaikat yang menunggu kamu meminta ampunan kepada Allah, lalu mengaminkan permintaanmu. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Artinya kita semua yang datang ke rumah Allah tidak ada kecuali bawa dosa masing-masing. Tidak ada kita ini yang datang ke rumah Allah kecuali bawa dosa masing-masing. Tidak ada kita ini Bapak Ibu yang tidak ada dosanya. Dan tidak ada yang kita inginkan selain ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar ampunan Allah yang Allah bukakan untuk kita semua. Di pintu masjid pun Allah suruh kita, mohonlah ampunan kepadaku di pintu rumahku. Di situ ada malaikat yang mengaminkan permintaanmu. La aminun ala ma taqulun. Sampai Nabi mengatakan, tidak suka kamu jika malaikat mengaminkan doa-doamu. Sudah itu baru kita tambah, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatika. Ya Allah, di rumahmu ini semua kepadamu, bukakan pintu rahmat. Nah, ternyata pintu rahmat ini ada 2. Bukakan pintu ampunanmu bagiku dan bukakan pintu kasih sayangmu untukku. Bukakan pintu ampunanmu bagiku dan bukakan pintu kasih sayangmu bagiku. 2 lagi yang kita minta kepada Allah, pintu ampunannya dan pintu kasih sayang. Nah, ternyata pintu ampunan Allah ini kita harus buka gerbangnya lebar-lebar. Pintu kasih sayang Allah ini kita buka lebar-lebar. Bagaimana caranya? Nah, makanya Nabi anjurkan lagi. Ternyata Allah maunya begini, Rasulullah maunya begini. Jika kamu sudah minta kepada Allah, bukakan pintu ampunanmu bagiku, maka Allah pun mengatakan, buka pintu ampunanku itu dengan kebaikan yang kamu lakukan.
Buka pintu ampunanku dengan kebaikan yang kamu lakukan. Artinya, pintu ampunan ini terbuka lebar jika kita membuka selebar-lebarnya. Jadi Allah memberikan ampunan, Allah memberikan kasih sayangnya, tetapi Allah juga bilang, buka semua pintu-pintu itu. Jangan hanya sekedar bukakan pintu ampunanmu dan kasih sayangmu kepada aku, sementara kita tidak membuka pintu itu. Ternyata untuk membuka dua pintu ini adalah kebaikan yang kita lakukan. Makanya Nabi perintahkan, jangan duduk di lantai masjid sebelum kamu melakukan tahiyatul masjid. Kalau kamu lakukan tahiyatul masjid, maka itu cara kamu membuka gerbang pintu ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Dia meminta supaya gerbang ini terbuka, gerbang ampunan, gerbang kasih sayang. Ibadahnya di masjid, datang subuh, datang saja subuh. Sunnah subuh tidak ada, tahiyatul masjid tidak ada. Baru dia minta sendiri buka pintu gerbang. Ternyata semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin lebar terbuka gerbang-gerbang ampunan dan kasih sayang Allah. Jadi tergantung kita. Nah, disinilah perlunya pemahaman. Wa arfal haqqa fa'atba'hu. Sebaik-baik ibadah yang kita lakukan jika memahami perintah itu. Makanya Rasulullah sampaikan, ketahui dulu sebelum kamu melakukan sesuatu. Karena yang kadang kita ketahui hanya sekedar bahwa dalam masjid itu ada tahiyatul masjid. Sekedar sampai di situ saja. Dalam masjid itu kalau subuh ada salat subuh, ada salat sunnah subuh. Padahal sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan di rumah Allah adalah untuk membuka gerbang ampunan kasih sayang Allah itu sehingga semakin besar ampunan yang Allah berikan kepada kita semua. Itu pun ada namanya waktu iqamah, waktu azan. Ada ayat lain lagi di surah An-Nur, anturfa wa yudhkar fi hasmu. Juga sudah itu sudah kamu lakukan semua, tahiyatul masjid sudah, salat sunnah subuh sudah. Tinggal menunggu iqamah untuk salat subuh, apalagi Allah sampaikan wa yudhkar fi hasmu. Tidak ada lagi jamuanmu, tidak ada lagi kebaikan yang paling aku sukai darimu kecuali engkau berzikir kepadaku dengan zikir sebanyak-banyaknya. Nah, makanya ulama-ulama kita, kalau saya diajari sambil menunggu waktu sholat, ada beberapa kalimat-kalimat zikir yang diajarkan kepada kita untuk di waktu pagi, di waktu subuh itu. Istighfar, suruh istighfar. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah itu, lalu masuk lagi kembali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru terakhir masuk Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah ini bagian dari zikir. Bahkan Syekh Ali Jabir mengatakan tidak ada amalan zikir yang paling aku suka di waktu subuh kecuali zikir Al-Fatihah. Kalau Syekh Ali Jabir almarhum. Tapi bagi kita Bapak Ibu, walaupun bahkan setelah salat subuh ini kalau kita mau zikir-zikir sampai matahari terbit, itu ulama-ulama yang dianjurkan adalah perbanyak istighfar. Lalu lanjutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu lanjutkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu masuk Al-Fatihah. Nah, kalau untuk Al-Fatihah ini ada aturan-aturan tersendiri kalau dia mau lalui. Insyaallah orang yang zikirnya banyak ada dua tahapan. Orang yang zikirnya banyak ada dua tahap yang Allah akan beri kepadanya. Yang pertama adalah rasa, yang kedua adalah Allah menanamkan ilmu melalui hatinya. Kalau betul-betul kita dalami zikir, tahap yang pertama yang Allah berikan dulu adalah rasa. Rasa ini kita menangis tapi tidak tahu apa yang bikin kita nangis. Sama juga orang yang salah Pak, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir akan diberi ketenangan jiwa oleh Allah. Ketenangan itu adalah rasa. Mustahil hatinya tenang kalau tidak dikasih rasa oleh Allah. Jadi dalam berzikir itu ada rasa. Makanya sering kita mohon kepada Allah, ya Allah, beri aku rahmat sehingga bisa merasakan nikmatnya berzikir kepadamu di saat sholat. Karena orang yang merasakan nikmatnya zikir di saat sholat, Pak, insya Allah dia akan nikmati sholatnya. Karena sholat itu adalah makanan, makanannya kalbu, bukan sekedar ruku sujud. Yang kelihatan adalah tubuh yang naik turun, tapi sesungguhnya isinya itu adalah zikir kepada Allah. Fa'buduni wa qimis sholata li dzikri.
Salatlah, karena sesungguhnya salat adalah jembatannya kita zikir kepada Allah. Dan tidak ada orang yang berzikir kecuali diberi ketenangan jiwa. Ternyata ketenangan jiwa ini adalah rasa. Nah, cuma ada prosesnya untuk mendapatkan itu rasa. Caranya kalau gampang, supaya gampang Allah memberikan rasa kepada kita, diolah dulu ini rasa. Ini rasa harus diolah. Bagaimana caranya diolah? Melalui hablum minan nas. Rasa ini bisa diolah melalui hablum minan nas. Nah, makanya Allah kasih nikmat. Kenapa Allah suruh kita menolong orang lain? Apalagi orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir. Kalau bisa menangis melihat orang-orang susah, nangis melihat penderitaannya, gelisah kalau tidak memberikan pertolongan, gelisah kalau tidak memikirkan bagaimana dia bisa keluar dari masalah, ujian yang dia hadapi. Kalau sudah mampu kita olah, insya Allah gampang melalui salat. Allah akan berikan rasa kepada kita. Bagaimana bisa merasakan nikmatnya berzikir melalui salat, sementara kepada orang lain saja, kepada manusia, kepada sesamanya saja tidak punya perasaan. Susah, Pak. Tanya orang-orang pelit, pernah tidak menangis dalam salat? Tanya orang-orang yang tidak peduli, pernah tidak merintih dalam salat? Susah. Karena olah rasa ini melalui hablum minan nas, baru naik hablum minallah. Kalau khusus untuk olah rasa, nah, itu baru olah rasa. Belum tahap yang kedua, Allah tanamkan ilmu. Jadi ini hati ini bisa jadi ladang ilmu, tapi mustahil Allah jadikan hati ini ladang ilmu kalau tidak ada rasa di dalamnya. Makanya ada ayat bilang, lahum qulubul la yafqahuna biha. Begitu banyak semua manusia aku beri hati, tapi tidak semua hati punya rasa. Makanya kalau kaya tahu diri, berilmu tahu diri. Karena orang yang kaya, Pak, orang kaya itu perawatnya orang miskin. Orang berilmu itu pengembalanya orang yang tidak berilmu. Jadi enak kalau ada orang dia kaya, dia kaya, dia berilmu. Berarti dia dikasih dua-dua. Kaya itu adalah perawatnya orang-orang susah. Berilmu itu adalah pengembalanya orang-orang yang tidak berilmu. Jadi seharusnya memang orang berilmu menjadi pengembala. Dan seharusnya orang yang kaya menjadi perawat. Siapa yang dia rawat? Orang-orang miskin, orang-orang susah di luar sana. Nah, kalau ini mampu kita lakukan. Makanya kenapa dalam berpuasa kita menahan diri baru masuk waktu berbuka puasa. Bagaimana nikmatnya, Pak, di saat kita berbuka puasa? Pasti enak, pasti nikmat. Makanya Nabi juga sebagian di hadis itu, kegembiraannya orang berpuasa di saat dia berbuka, berjumpa dengan Tuhannya, dan pada saat dia berbuka. Di saat berbuka saja begitu nikmat, karena kita lapar baru ketemu dengan makanan. Pas kita makan berarti membatalkan diri kita yang lagi lapar, yang lagi puasa. Oh, ternyata ulama kaji lagi lebih dalam, mengatakan belum seberapa kalau baru puasamu, baru laparmu yang kamu batalkan melalui makanan di waktu berbuka. Yang hebat itu kalau orang-orang susah di luar sana yang kamu lihat susah, lalu kau batalkan penderitaannya dengan apa yang kau berikan kepadanya, itu jauh lebih hebat. Makanya bahasanya begini, semua orang mampu membatalkan puasanya di waktu berbuka puasa, tapi tidak semua orang mampu membatalkan penderitaan orang lain melalui apa yang Allah berikan kepadanya. Hanya itu yang bisa saya titipkan. Tidak semua orang mampu membatalkan puasanya di waktu berbuka, tapi tidak semua orang mampu membatalkan penderitaan orang lain. Bayangkan kalau mengatakan belum seberapa kalau puasamu yang kau batalkan. Yang hebat kalau orang-orang susah di luar sana, banyak yang kau batalkan kesusahannya dengan apa yang kau ulurkan kepadanya. Itu maunya ilmunya ini waktu berbuka puasa, Pak. Bukan sekadar membatalkan puasa, membatalkan lapar, tapi sesungguhnya yang Allah inginkan adalah belajar dari situ, sehingga nantinya aku titip kekayaanku kepadamu, kamu juga mampu membatalkan penderitaan hamba-hambaku. Nah, kalau ini mampu kamu lakukan, insya Allah nanti di akhirat giliranku yang akan membatalkan penderitaan akhirat. Ya, sebenarnya makna membatal di situ, Pak, min azabil qabri, min azabi jahannam. Yang paling kita harapkan dari Allah adalah, ya Allah, kalau di dunia aku puasa lalu membatalkan puasaku di waktu berbuka, maka ya Allah saya mohon kepadamu di akhirat nanti, ya Allah, sudi engkau membatalkan seluruh penderitaan akhirat untukku.
Engkau batalkan azab kubur bagiku, engkau batalkan azab jahannam bagiku. Tapi Allah kembali menawarkan, kalau kamu mampu membatalkan penderitaan hamba-hambaku, maka di akhirat aku yang akan membatalkan penderitaan akhirat untukmu. Jadi Allah tantang kita. Tapi tidak semua manusia bisa seperti itu. Tidak semua. Makanya sekali lagi Pak, semua orang bisa membatal puasanya, tapi tidak semua orang mampu membatalkan penderitaan orang lain. Jadi puasa ini mengajarkan hablum minallah dan hablum minan nas. Untuk sementara masih ada beberapa menit. Mungkin ada yang tidak jelas. Yang jelas Bapak Ibu istiqomah sampai bulan Ramadan ini habis. Jangan lagi keluar masuk. Pokoknya hari ini hari ke-19. Semoga tadi malam betul-betul malam ke-19. Terus kita punya tarawih juga 19. Kalau sudah terlanjur alpa 1 malam, 2 malam, jangan lagi ditambah-tambah 3 malam, 4 malam. Kemarin ada yang berkunjung ke pondok di pesantren, datang ke saya tanya, nak berapa nih tarawih tak? Padahal itu kemarin hari ke-18. Apa dia bilang? Baru 4 malam puasaku Pak Ustaz. Bayangkan Pak, sudah ada 18 malam ini tarawih, 19 tadi, baru 4 hari datang tarawih. Saya bilang subhanallah. Batin saya merintih, menangis di dalam, ya Allah. Ini orang kayak tong, orang tidak ada dosanya. Nah yang paling direnungkan Bapak Ibu dan renungkan kita semua, sebulan penuh ini Allah kasih kesempatan kita beribadah siang dan malam, dan di ujung Ramadan Allah janjikan satu hal, semoga aku menganggap kamu bayi yang baru lahir. Bisakah kira-kira Pak, sebulan penuh kita ibadah, lalu di ujung Ramadan Allah anggap kita bayi yang baru lahir. Kita semua ini Pak adalah calon-calon bayi yang akan lahir di penghujung Ramadan. Jadi semua orang pergi lebaran, tapi tidak semua orang dianggap bayi yang baru lahir. Tapi insya Allah kita semua adalah bayi-bayi itu semua. Tapi kalau sudah puasa tidak cukup, tarawih tidak cukup, ngaji tidak cukup, ibadah lain tidak cukup, bisakah dianggap bayi yang baru lahir nanti di hari lebaran? Enggak, Pak. Yang maksimal saja belum tentu, apalagi yang setengah-setengah. Makanya kuncinya ibadah adalah semastaqam. Jika dilakukan maka istiqomahlah. Istiqomah itu mahal, maka bayarannya pun mahal. Saya kira untuk sementara cukup. Mungkin ada yang tidak jelas, kita bisa perjelas. Kalau bisa dijawab, kalau tidak insya Allah di lain waktu. Silakan. Jelas menjadi. Terima kasih Mas penjelasannya. Iya. Tentang tidak Ustaz mengatakan bahwa kita tidak mengatakan penderitaan orang lain di cara kalau kita lihat fenomena sekarang bahwa penderitaan orang itu sebenarnya sehingga bahwa bukan hanya karena dari segi ekonomi misalnya Ustaz. Kita lihat banyak orang-orang yang kita lihat yang menjadi itu karena mungkin kekurangan tidak kurang beribadah, kurang agama itu sehingga dia menderita. Misalnya juga kalau seperti misalnya orang yang menderita seperti pemulung atau orang-orang pekerja keras, pekerja kasar, mereka juga tidak beribadah. Ya, itu sebenarnya penderitaan di situ. Kenapa mereka bisa begitu? Karena bagaimana kita bisa membantu mereka mengeluarkan dari penderitaannya? Kalau kita lihat mereka itu menderita hanya dari segi agamanya yang paling menderita. Kita lihat itu karena seperti yang saya katakan bahwa pekerja keras, pemulung atau minta itu mereka bisa waktu salat mereka tidak salat, padahal mereka sudah menderita.
Jadi bagaimana kita cara kita untuk mengeluarkan mereka supaya mereka bisa berbahagia. Ya, terima kasih Ya. atas. Baik Bapak. Saya lihat di ayat, di hadis kan itu ada redaksinya begini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Terus ada juga ayat bilang begini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada segolongan di antara kalian yang mengajak. Malah guru-guru kita ngomong begini. Belum seberapa kalau kamu mengeluarkan dia dari penderitaannya, maksudnya dari tidak makan bisa jadi makan. Berarti kita baru menyelamatkan dunianya. Jadi kalau dia miskin terus kita kasih harta, Allah katakan berarti kamu harus menolong dunianya. Kalau kamu lihat mereka tidak salat, tidak ibadah, tolong akhiratnya. Nah itu makanya ada ayat, hendaklah ada segolongan di antara kamu mengajak mereka kepada kebaikan. Dan justru itu jauh lebih baik. Tapi kalau saya, pengalaman saya, ya, insya Allah itu akan tertanam rasa simpati kepada kita. Saya pribadi kalau berkunjung tidak langsung mengajak. Saya tidak langsung suruh sholat, enggak. Saya bagaimana tanamkan simpati dulu, memberi. Ada juga dengan sendirinya sadar. Tapi kalau sudah menganggap bahwa ini orang baiknya, ini orang dermawannya, ini orang, tanamkan dulu rasa simpati. Kalau sudah simpati kepada kita, insya Allah kita gampang masuk ke jiwanya. Itu yang saya lakukan. Ya saya tidak langsung, pokoknya saya Pak pengalaman selama seperti ini memberi saja dulu, memberi enggak. Kalau sudah lihat bahwa ini orang minum, ini orang tidak salat, ini orang pokoknya dia tidak ibadah kepada Allah, saya tidak langsung masuk inti dulu. Menolong dulu dari segi materi sampai betul-betul simpati kepada kita. Kalau sudah simpati mulai diajak duduk sama, ajak ke masjid. Terus pelan-pelan alhamdulillah banyak orang terselamatkan. Jadi makanya Bapak Ibu eh, apa ya? Dakwah seperti ini, Pak, bisa juga menyelamatkan, paling tidak dari sisi memberi pemahaman kepada orang lain. Tapi dakwah melalui harta itu jauh lebih betul-betul. Kalau dakwah melalui harta, tidak ada orang Pak yang saya betul-betul datangi terus betul-betul susah. Ya Allah, tidak seberapa nilai yang kita berikan, tapi sangat berarti bagi dia. Jadi saya kerjanya artinya mencari titik-titik rumah yang saya telusuri dulu. Ini orang salat atau tidak? Karena ada orang misalnya dia sudah salat tetapi dari segi ekonomi susah. Ada tidak dua-dua, ekonomi juga susah, ibadah juga susah. Nah, saya jadikan harta itu sebagai senjata. Dan betul-betul luar biasa. Hebat sekali Pak. Jitu sekali itu dakwah lewat harta. Jitu sekali. Jarang sekali saya dapatkan Pak, susah diarahkan. Kalau dari segi ekonomi dulu kita berikan, kasih. Saya biasa keliling. Kalau saya pribadi. Jadi saya biasa misalnya datang terus ketemu, kenal orang-orang yang ada, saya coba sampaikan. Saya titip begini, boleh minta tolong? Saya mau ke rumahnya si Fulan. Kalau misalnya ada apa-apa yang mau dititip, boleh. Nah, dia titip sama saya, baru saya kasih. Jadi yang begini Bapak Ibu sebenarnya ajak orang lain, jadikan orang lain sebagai kadang kita mau memberi tapi kita sendiri terbatas, ajak orang lain yang ada, berarti kita jembatannya garis itu sampai kepadanya. Jadi makanya Allah juga sampaikan, jika orang yang aku titipi harta tidak sanggup, tidak karena kesibukannya lalu tidak mampu berjalan kepada hamba-hambaku yang lain, maka jadilah kamu jembatannya sehingga rezeki-rezeki itu sampai kepadanya. Kesimpulannya Bapak Ibu, selamatkan orang, jadikan harta sebagai penolong. Yang kedua, jadikan ilmu sebagai penolong. Makanya tadi saya bilang, harta itu adalah orang yang berharta itu adalah perawatnya orang-orang susah, dan orang yang berilmu itu adalah pengembalanya orang-orang yang tidak berilmu. Jadi kalau mampu mungkin jadi pengembala orang yang tidak sholat, saya kadang nangis Pak. Nangis di depan orang-orang yang tidak sembahyang. Saya lebih rela kasih uang tidak apa-apa, padahal saya bukan orang kaya. Kasih yang penting tertanam rasa simpati, baru doa kepada Allah, ya Allah gerakkan hatinya untuk ibadah kepada.
Karena guru-guru kita mengatakan, belum seberapa kalau baru dunianya engkau selamatkan, memberinya apa yang aku titip kepadamu. Ada penderitaan yang lebih besar yang menanti dari semua itu. Adalah penderitaan akhirat. Maka selamatkan akhiratnya. Selamatkan akhiratnya. Nah, ternyata melalui ilmu. Dan itu butuh kesabaran. Kalau yang saya alami Pak, betul-betul butuh kesabaran. Saya kadang merintih sama Allah, ya Allah, tidak adil bagiku jika engkau beri aku hidayah sementara dia tidak engkau kasih hidayah. Tidak adil bagiku, ya Allah. Apa yang kutitip kepada aku, titip juga dalam hatinya. Engkau beri aku keinginan ibadah kepadamu, beri juga dalam hatinya keinginan ibadah kepadamu. Tidak adil bagiku, ya Allah, jika ini yang kau lakukan terhadap diriku. Kita boleh menuntut Allah seperti itu. Apa yang Allah berikan kepada kita, minta supaya Allah juga berikan kepadanya. Jadi pertanyaan Allah juga bilang, kamu minta supaya hidayah ini aku taruh di hatinya, tapi bagaimana bisa? Hatinya penuh kotoran. Hatinya penuh kotoran. Nah, disinilah kesempatan kita berdoa, ya Allah, jika karena dosa-dosanya sehingga belum layak mendapat hidayah darimu, maka ya Allah, tidak apa-apa, aku rela ibadah, aku hadiahkan seluruh ibadahku kepadanya, agar dia pun layak mendapat ampunan darimu, lalu selanjutnya layak mendapatkan hidayah darimu. Itu yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, saya paling sering, apalagi kalau di pondok, kan di rumah Pak, di pondok itu ada pengobatan. Ada pengobatan. Ada orang datang berobat. Pernah saya tangani pasien Bapak Ibu, dan itu bikin saya nangis. Ternyata dia datang ke pondok, itu cara Allah menyelamatkan dirinya. Karena guru-guru saya di Jawa bilang begini, Nanda, jika ada orang yang datang berobat kepadamu, maka sesungguhnya Allah menginginkan dia selamat. Maka guru saya pesan begini, siapapun yang datang berobat kepadamu, tanya dulu tentang sholatnya. Tanya dulu sholatnya. Jangan pentingkan sehatnya. Tanya dulu sholatnya. Pernah ada pasien dari Papua. Dia usianya sudah 72 tahun. Sekalipun tidak pernah sholat. Usia sudah 72 tahun. Sekali seumur hidupnya tidak pernah sholat, tapi hafal Al-Fatihah. Sudah bengkak perutnya, membesar perutnya. Jadi saya bilang begini, kebetulan ikut sama istrinya, sama anaknya, di pondok. Saya bilang, Pak, saya boleh minta satu hal sama kita. Ini penyakit ada dua kemungkinan, bisa sehat, bisa tidak. Dan bisa kemungkinan ini penyakitnya bisa menjadi sebab kematian. Ini sudah jalan ajal demi kita. Jadi saya minta begini, tanya, ada di masjid di dekat rumah tak? Dia bilang, ada di Pak Ustaz. Bilang begini, siapa tahu ini jalan hidayah Allah berikan, Allah kasih ketemu Ki. Jadi istrinya bilang, anaknya bilang, Pak Ustaz, barusannya itu ada orang dia datangi berobat lalu mau sholat. Biasanya biar disuruh begitu tidak mau. Alhamdulillah 3 bulan saya tangani Pak, 3 bulan dia sholat. 3 bulan saya tangani, 3 bulan dia sholat. Dan 5 waktu. Nah, alhasil masuk rumah sakit Pajongan. Tak kala masuk rumah sakit Maryam. Terus dirujuk ke Tamalan Riyadh. Tapi alhamdulillah walaupun dalam keadaan sakit, sholat tidak pernah lagi dia tinggalkan. Nah, hari terakhir di rumah sakit di Tamalan Riyadh, nelpon ke saya, Pak Ustaz, tapi bahasa Makassar, nak kuku Pak Ustaz, rinduku sama kita, rindu sekali mau dengar suara tak. Jadi pas itu dia bilang, Pak Ustaz, bisakah saya dibimbing jarak jauh la ilaha illallah? Bisakah saya dibimbing jarak jauh la ilaha illallah? Nah, tapi malam hari itu saya lagi bawa ceramah takziah, jadi tak sempat. Jadi saya bilang, begini Pak, kalau ada anak tadi situ, tolong anak tak yang bimbing. Jadi beliau bilang, ya Pak Ustaz, tidak apa-apa. Jadi alhamdulillah mulai hari itu, mulai sakit, tidak pernah lepas zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, anaknya ini kodong bilang, Pak Ustaz, itu saya punya bapak, nanti berhenti mengucapkan la ilaha illallah setelah menghembuskan nafas terakhirnya.
Nah, dari situ saya merintis, subhanallah. 10 tahun hidup dan hanya tiga bulan yang bikin saya nangis. Apakah 3 bulan ibadah yang dia lakukan itu cukup menjadi ampunan dosa-dosanya selama 10 tahun? Itu yang bikin saya nangis. Apakah ibadah yang dia lakukan selama 3 bulan itu cukup menjadi ampunan dari dosa-dosanya? Tapi saya ingat lagi satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffirankum sayyi'atikum. Jika ada orang yang beriman lalu betul-betul tobat lalu tobatnya nasuha, Allah mengatakan aku hapus seluruh dosa-dosanya yang lalu. Aku hapus seluruh kesalahannya yang lalu. Jadi pas meninggal datang mamanya, datang istrinya, datang anaknya yang dia sayang ini. Dia bilang, "Pak Ustaz, saya menangis bukan karena bapakku meninggal. Saya menangis karena bapakku sempat dia sholat 3 bulan sebelum dia meninggal. Padahal usia 72 tahun. Sempat dia sholat selama 3 bulan. Padahal hidup 72 tahun. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Seburuk apapun orang kita lihat, jangan sekali-kali ponis dia bahwa dia orang yang hina di hadapan Allah. Kemudian seberapapun taatnya kita kepada Allah, jangan pernah menganggap diri kita bahwa saya ini sudah baik di hadapan Allah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah mengatakan, biar aku yang menilai kalian. Karena orang yang kamu ponis tidak baik, ada peluangnya untuk jadi orang yang baik. Bahkan kamu yang menganggap dirimu sudah baik, bisa menjadi berpeluang untuk menjadi orang yang tidak baik. Yang menentukan baik tidaknya seseorang bukan sekarang, tapi di penghujung umur. Itu yang menentukan. Ternyata tidak ibadah selama 10 tahun, tapi Allah selamatkan di penghujung umur. Tapi mudah-mudahan kita Bapak Ibu dari sekarang taat, lalu di penghujung umur kita tutup dengan hal-hal yang baik. Itu yang paling kita harapkan. Makanya redaksi ayatnya juga beda. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang beriman kepada Allah lalu beramal lalu istiqamah. Ya, sekarang ini masa mudanya taat sampai masuk tua sampai terus sampai datang ajalnya. Nah, istiqamah seperti itu. Ada orang istiqamah nanti di penghujung umurnya. 3 bulan dikasih hidayah istiqamah sampai datang ajal kematiannya. Biasa, Pak. Ya, itulah finish. Jadi pengalaman saya begitu, Pak. Jadi saya paling suka kalau jalan cari orang-orang susah. Cari, terus kalau ketemu orang-orang kaya, saya sampaikan. Ada sasaran ini. Bahkan saya sering ke rumah sakit. Bahkan kalau ada orang datang di pondok berobat, Pak. Alhamdulillah, saya tanya dulu, apa usahanya? Bahkan saya tanya, ini uang yang kita bawa ini uang sendiri atau dipinjam? Kadang juga nangis, Pak. Bilang, Pak Ustaz, kalau bahasa Makassar bilang, karena erokon dan marigari nakumai, tapi ini uang saya pinjam. Subhanallah, itu merintih batin saya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tandanya hati ini sudah mendengar. Kalau kita mendengarkan kesusahan orang lain, lalu hati merintih walaupun air mata tidak turun. Hati merintih di dalam, belas kasihan. Nah, kalau dia mau kasih, kadang yang saya lakukan, saya tidak ambil uangnya, tapi saya kasih uang lain, kasih lagi uang. Tapi dari situ lebih menyentuh. Jadi sebentar itu saya bilang, sembahyang jeki bapak, sembahyang jeki ibu. Bilang ini Ustaz susah, pada mana pak hati nak kuiseng. Orang-orang seperti itu saya kasih bermalam di pondok. Bilang mantap, tinggal biar saya kasih makan. Ajari Al-Fatihah, ajari sholat, disentuh, kasih uang. Ternyata Pak subhanallah, lebih hebat itu. Kalau pengalaman saya Pak, lebih hebat. Ada peminum baru Pak berhenti minum, saya tidak apa-apa ya, kasih saja uang. Setiap ada apa-apa saya bilang, saya titip sama orang. Rengan saya juga bawakan dari Ustaz. Saya tidak pernah suruh sholat. Tapi kalau dia lihat saya di masjid, dia datang juga di masjid. Itu yang saya lakukan. Pokoknya jadikan harta sebagai senjata menyelamatkan orang lain. Hebat sekali Pak. Makanya guru saya bilang begini, tidak usah malu minta kepada Allah, tidak usah takut minta kepada Allah. Saya bilang begini, ya Allah, saya malu minta harta kepadamu jika untuk diriku. Tapi saya tidak malu minta harta kepadamu kalau untuk orang lain yang aku mohonkan.
Itu pesan guru saya. Malu minta kepada Allah kalau untuk dirimu, tapi jangan malu kalau untuk orang lain. Itu pesan guru saya. Jadi saya alhamdulillah sampai hari ini usia saya sudah 50. Saya tidak pernah minta sama Allah kalau untuk diri saya, apalagi untuk anak-anakku. Tidak. Saya minta, tidak malu minta kepada Allah kalau hanya untuk orang lain. Saya bilang begini sama Allah, ya Allah, tadi engkau kasih ketemu saya orang yang susah, sementara engkau batasi rezekiku. Maka ya Allah saya mohon kepadamu, engkau maha kaya, titip kekayaanmu kepadaku ya Allah. Tapi bukan untuk diriku, hanya sebagai jembatan untuk menyampaikan ini kepada fakir-fakirmu yang aku lihat. Ya Allah jangan engkau siksa diriku, kasih ketemu orang susah, sementara saya tidak beri kepada untuk menolong dirinya. Itu orang sudah ada rasa Pak dalam hatinya. Makanya tabe. Zikir itu tahapannya cuma 2. Allah kasih rasa, baru Allah kasih izin ini hati bicara. Kalau mampu ke situ Pak, menangis kita. Tidak ada kerjanya kita. Nangis melihat penderitaan orang lain. Lihat orang tidak salah, menangis batin kita. Menangis batin kita, memikirkan dia. Makanya orang beriman itu adalah orang yang senantiasa memikirkan orang lain. Bukan saja karena tidak kayanya, tapi melihat oh tidak ibadah, tidak sholat, lebih berat penderitaannya kalau ibadahnya yang hilang di hadapan Allah. Kalau ini mampu kita lakukan. Makanya Pak, renungan saja ini. Baca surah As-Sajdah, di ujung ayat itu bilang begini, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Renungannya itu Pak hebat sekali. Renungannya sangat sedikit orang bersyukur. Baru Allah bilang begini, jagalah dirimu dan keluargamu. Artinya Allah mau orang yang bersyukur itu golongannya sangat sedikit, tapi usahakan dirimu ada dalam golongan itu. Setelah dirimu ada dalam golongan itu, bagaimana kamu ajak istrimu ada juga dalam golongan itu. Setelah kamu punya anak, ajak lagi anak-anakmu ada dalam golongan itu. Kalau sudah ada dirimu, anak-anakmu, istrimu, ajak lagi orang lain supaya ada dalam golongan itu. Golongan orang-orang bersyukur. Ya aku tidak inginkan kata Allah sedikit orang yang bersyukur lalu tidak ada kamu di dalamnya. Kalau direnungkan itu Pak, ingat-ingat bagi semua. Kita punya saudara. Apa saudara kita sudah taat keluarganya? Belum tentu. Ada orang suaminya yang taat, istri tidak. Allah bilang, ajak masuk istrimu golongan orang-orang yang bersyukur itu. Jangan hanya dirimu. Mengajak keluarga Pak menjadi orang yang bersyukur. Subhanallah, bukan hal yang mudah. Kadang kita taat tapi istri jadi ujian. Kadang suami istri taat tapi anak jadi ujian. Kadang anak selesai tapi cucu jadi ujian. Allah maunya kasih masuk semuanya ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Kalau direnungkan ini Pak nangis. Kalau saya menangis kalau saya ingat itu. Karena saya punya istri, punya anak, punya saudara. Nah kalau kita punya saudara baru tidak taat kepada Allah. Kadang kita bersaudara tapi ibadah kita kepada Allah beda. Ajak semua. InsyaAllah apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Maaf Pak kalau kelebihan ini waktunya beberapa menit lewat. Tapi insyaAllah ini bermanfaat. Intinya jadikan ilmu sebagai senjata dan jadikan harta paling hebat untuk menundukkan orang lain. InsyaAllah bisa taat kepada Allah. Ulurkan hatinya dengan apa kita ulurkan kepadanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Hadanallah ya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.